Ya, anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Mansam di acara Anak Kreatif tentunya. Nah, anak kreatif kali ini Pak Mansam tidak mendongeng fabel, tetapi akan bercerita. Nah, ada perbedaan antara fabel dan cerita anak. Kalau fabel, masih ingat anak-anak tentunya, fabel adalah dongeng perumpamaan dengan tokoh-tokoh binatang. Nah, perbedaannya apa dengan cerita anak? Nah, cerita anak itu bisa melibatkan binatang, bisa melibatkan tumbuh-tumbuhan, bisa melibatkan alam sekitar anak-anak, tetapi tokoh-tokoh utama dalam sebuah cerita adalah anak-anak atau orang-orang atau bapak ibu atau kakek nenek, ya pokoknya cerita tentang kehidupan sehari-hari dari kehidupan Pak Mansam, kehidupan anak-anak, kehidupan bapak ibu, kehidupan kakek nenek. Nah, itulah perbedaan antara cerita anak dengan dongeng fabel. Nah, cerita anak itu pun juga masih dibagi dua. Cerita anak itu ada cerita fiksi, ada cerita nyata. Nah, cerita fiksi itu adalah cerita khayalan atau berdasarkan angan-angan, berdasarkan imajinasi istilahnya. Jadi sebuah khayalan, walaupun sebenarnya khayalan itu juga terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu perbedaan antara dongeng dan cerita anak. Nanti anak-anak kalau sudah di SMP, sudah di SMA, atau bahkan di SD kelas 5, kelas 6 itu sudah diajarkan bagaimana membuat cerita anak-anak. Biasanya kalau di SD itu istilahnya mengarang bebas. Mengarang bebas itu jadi membuat cerita bebas, tokohnya bebas, ceritanya bebas. Nah, kalau sudah di SMP akan mengenal juga perbedaan-perbedaan karya-karya sastra, termasuk puisi, prosa, pantun, syair, dongeng, macam-macam. Nah, nanti anak-anak pasti akan menemukan pengetahuan-pengetahuan itu. Nah, kalau belum tahu pengetahuan-pengetahuan tentang itu, maka anak-anak boleh bertanya pada kakak-kakaknya, saudara-saudaranya, bertanya pada ibu bapaknya, bertanya pada kakek neneknya. Nah, sekarang Pak Mansam akan bercerita tentang berburu belalang. Berburu belalang. Nah, pada hari Minggu atau pada hari liburan sekolah, oh iya, sebentar lagi tentu anak-anak juga akan mengalami liburan yang panjang, atau kalau tidak libur setidaknya ada libur bukan di hari Minggu. Apa itu kira-kira? Libur di bulan Ramadan atau libur di bulan puasa. Nah, kurang 4 hari lagi anak-anak sudah menghadapi puasa, menghadapi Ramadan. Nah, itulah sebabnya anak-anak harus mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan. Anak-anak puasa tidak? Tentu ada yang puasa, ada yang tidak, karena masih kecil. Tentunya belajar untuk berpuasa, setidaknya berbuka sampai pada jam 12, misalnya begitu. Atau bahkan ada anak-anak ini hanya senang ketika sahur.
tidak ikut puasa tapi ikut bangun pagi, ikut kakaknya, ikut ibu bapaknya untuk makan sahur, tidak apa-apa. Nah, sekarang berburu belalang, nah, katakanlah seperti itu tadi khayalannya, katakanlah namanya Akila, bersama saudaranya yang bernama Tufel, misalnya begitu ya. Nah, pada hari Minggu si Akila ini pergi ke rumah saudaranya yang ada di desa. Nah, Akila ini tinggal di kota. Pada hari Minggu, pada hari Sabtu, pada hari Sabtu aja supaya agak panjang ceritanya. Pada hari Sabtu, si Akila ini pergi ke rumah Tufel di sebuah desa. Nah, pada hari Sabtu itu tentu saja Akila bermalam untuk bermain-main di esok harinya, yaitu pada hari Minggu. Nah, sebelum masuk pada hari Minggu, si Akila ini diberitahu oleh Tufel, "Kak Akila," katanya Tufel, "Kak Akila, besok ayo kita ikut ayah ke sawah." "Ke sawah? Ada apa ke sawah?" kata Akila begitu. Kan ayah besok mau menghalau burung-burung yang makan padi di sawah." "Oh, banyakkah burung-burung di sana?" "Iya." "Wah, tentu menarik sekali, tentu senang sekali bermain di sawah, bertanam padi, karena ada burung-burung banyak yang makan padi." Begitu katanya Akila. "Iya," kata Tufel. "Ayah kalau di sawah selalu berteriak-teriak, 'Oi, oi, oi,' sambil menepuk-nepukkan tangan, 'Oi, oi, oi, oi.' Nah, ini dalam rangka menghalau burung-burung yang akan makan padi-padi tanaman ayah Tufel. Nah, pada malam itu, karena Akila sudah diberitahu kalau besok akan diajak ke sawah, tentu senang sekali. Kenapa demikian? Karena Akila tidak pernah melihat sawah, tidak pernah melihat burung-burung memakan padi, tidak pernah melihat ikan-ikan kecil di sungai-sungai kecil di sawah. Tentu Akila senang sekali. Pada malam itu Akila benar-benar tidak bisa tidur karena pikirannya sudah berharap cepat-cepat hari Minggu dan cepat-cepat pergi ke sawah. Akila sama Tufel tidur bersama dalam satu kamar. Nah, si Tufel melihat Akila tidak bisa tidur, bertanyalah si Tufel, Kak Akila, kenapa kok belum tidur?" Kamu sendiri juga belum tidur?" kata Akila begitu. "Iya ya, aku ingin mengajak Kak Akila ke sawah besok, jadinya aku tidak bisa tidur, ingin bersenang-senang dengan Kak Akila." "Iya, aku pun juga demikian, aku kepingin sekali melihat sawah paman di sana." "Iya." Akhirnya keduanya tidak bisa tidur, hanya omong-omongan saja mau tidur itu sampai ketiduran. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Tunggu di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak, masih tetap di Anak Kreatif. Paman Sam melanjutkan ceritanya tentang berburu belalang. Nah, tadi si Akila dan si Tufel
tidak bisa tidur karena pikirannya ingin cepat pagi dan terus berangkat ke sawah melihat ayah menghalau burung-burung di sawah. Nah, pada pagi-pagi sekali, nah tadi kan Akila sama Tufel kan ngobrol saja sebelum tidur sampai ketiduran. Nah sekarang pagi-pagi sekali mereka sudah bangun. Bahkan matahari belum terbit, mereka sudah bangun. Wah, habis ini kita pergi ke sawah ya, Tufel? Iya kak, habis ini kita pergi ke sawah. Wah, terus kalau ke sawah kita bawa apa? Ini ibu sudah menyiapkan bekal untuk kita makan di sawah. Wow, enak sekali makan di sawah, kata Akila begitu. Nah, ternyata benar memang si ibu Tufel sudah menyiapkan bekal untuk makan di sawah. Ada 3 tempat, ada 3 wadah. Wadahnya biasanya ditaruh di rantang begitu. Sudah ada nasi, sudah ada lauk pauk, sudah ada sayur-sayuran. Wah, senang sekali. Kemudian ayah Tufel mengajak Tufel dan Akila segera berangkat ketika matahari sudah terbit. Ayo anak-anak, sekarang kita berangkat ke sawah. Oh ya, ayo. Wah, Akila dan Tufel senang sekali. Si Tufel itu membawa rantang bekal makanannya, berjalan sama Akila. Akila kepingin juga membawa rantang seperti itu, membawa bekal untuk dimakan ke sawah. Tufel, aku saja yang membawa ya. Aku ingin membawa bekal ini pergi ke sawah, kata Tufel. Oh iya, sudah, Kak Akila yang bawa. Wah, Akila tidak pernah sama sekali merasakan membawa bekal pergi ke sawah karena hidupnya di kota, tidak ada persawahan, juga tidak ada peristiwa seperti Tufel membawa rantang bekal makanan untuk pergi ke sawah. Ya, akhirnya Akila membawa. Berjalanlah bertiga, ayah di depan sambil membawa cangkul, si Tufel di belakang beriringan dengan si Akila. Nah, sampai di sawah ternyata tidak disangka-sangka oleh Akila, jalannya becek sekali. Wah, Akila, waduh, bagaimana ini? Lewat mana? Wah, kata Akila, ya lewat sini kak. Kalau ke sawah satu-satunya jalan ya lewat ke sini. Waduh, kok basah gini? Nah, kata Akila, iya enggak apa-apa, kita lepas saja sandal kita. Wah, kata Tufel begitu. Tufel melepas sandalnya, di cangking ini, di jinjing ini ya. Terus si Akila juga demikian, ikut-ikut si Tufel. Ayo anak-anak, katanya ayahnya si Tufel. Hati-hati ya Akila, kamu kan tidak biasa berjalan di sini. Iya paman, aku takut jatuh, takut tergelincir, rupanya jalannya licin sekali. Iya, ini karena habis hujan, biasanya kalau musim kemarau tidak basah seperti ini. Oh begitu ya. Iya, gitu. Akhirnya sepanjang perjalanan terjadilah dialog antara Bapak Tufel dan Akila dalam perjalanan. Si Akila benar-benar mengalami hal yang indah sekali saat berjalan di pematang karena jalannya becek. Nah, sampai di sawahnya paman Akila atau sampai di sawah Tufel, ayahnya Tufel, Akila semakin heran. Waduh, beginikah
padi-padi tumbuh di sawah? Iya kak, ini padi-padi ayah yang ditanam beberapa bulan yang lalu. Wah, banyak sekali ya. Bukankah aku makan nasi dari padi-padi seperti ini? Ya tentu saja kak, padi-padi inilah yang kakak makan, yang dijadikan beras dan kakak makan. Oh, begini ya. Akila senang sekali berada di hamparan padi yang hampir saja menguning. Ternyata benar, burung-burung berdatangan. Wah, burung-burung berdatangan mau mematuk bulir-bulir padi, biji-biji padi. Wah, ayah Tufel segera menghalau burung-burung. Ai, ho, ho, ho. Wah, gitu. Si Tufel juga ikut-ikut juga. Si burung-burung berterbangan, tidak jadi hinggap dan mematuk bulir-bulir padi. Walaupun tidak semua burung berterbangan, ada satu dua yang memang tidak mempan dengan halauan ayah Tufel dan Tufel. Dia tetap mematuk 1, 2, 3 bulir padi, terbang lagi, terbang lagi. Nah, Akila tertarik juga. Ketika ada burung datang, Akila ikut-ikut menghalau burung itu. Nah, gitu. Wah, senang sekali peristiwa pada hari Minggu itu antara Akila dan Tufel. Tufel senang karena kedatangan saudaranya dari kota yang mengunjungi dia di desa dan diajak ke sawah. Si Akila juga senang karena melihat sawah-sawah dengan padi yang banyak yang tidak pernah diketahui di perkotaan. Nah, tiba-tiba si Akila dihinggapi seekor belalang. Aduh, apa ini? Wah, Tufel tertawa. Oh, Kak Akila tidak tahu ya, itu adalah binatang. Belalang, nah, gitu katanya. Hah? Belalang? Iya, itu. Mana saya tangkapnya? Si Tufel pelan-pelan mau menangkap belalang yang hinggap di kepala Kak Akila. Tapi ini belalang itu segera terbang. Bersamaan dengan terbangnya belalang dari kepala Akila, tiba-tiba banyak sekali belalang berterbangan dari padi-padi di sawah. Gitu. Wah, si ayah Tufel kaget. Waduh, banyak belalang. Wah, bahaya ini. Nanti belalang-belalang ini pasti akan mematahkan batang-batang padi. Waduh, bagaimana ini? Padahal kemarin tidak ada. Wah, ternyata memang ada serangan belalang yang tiba-tiba di sawah paman ayah dari Tufel. Waduh, iya ayah, katanya Tufel. Bagaimana ayah? Yuk kita halau saja seperti burung-burung itu. Wah, tidak bisa Tufel. Belalang-belalang ini tidak seperti burung-burung itu. Sekali hentak, burung-burung bisa berterbangan. Tetapi kalau belalang ini sekali hentak, tidak mungkin bisa berterbangan. Wah, terus bagaimana ya? Ayah masih menyimpan obat-obat pembasmi hama. Biar ayah semprot saja dengan obat-obat pembasmi hama ini. Wah, akhirnya ayah Tufel segera pergi ke pondok, ke rumah-rumah kecil tempat istirahat di sawah itu ya. Itu juga tempat menyimpan obat-obatan, tempat menyimpan peralatan bertani itu. Akhirnya si ayah Tufel mengambil obat pembasmi hawa lalu disemprotkan dengan alat semprot ini. Nah, tetapi si Tufel sama si Akila
tidak ingin bersama paman atau ayah Tufel untuk menyemprot hama. Karena apa? Karena bau obatnya begitu menyengat sekali. Nah, akhirnya apa yang dilakukan oleh Tufel dan Akila? Nah, jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak. Anak-anak masih setia di Anak Kreatif. Nah, ini waktunya sudah mepet sekali. Anak-anak, Paman Sam persingkat ceritanya. Nah, tadi ayah dari Tufel sudah menyemprot obat-obatan pembasmi hama dalam rangka agar belalang-belalang ini tidak menggigit batang-batang padi. Kalau digigit oleh belalang batang-batang padi ini, wah, jelas sekali ayah Tufel tidak bisa memanen padi. Nah, tetapi Tufel dan Akila tidak ikut-ikut menyemprot hama dengan obat-obatan karena baunya menyengat sekali. Akhirnya apa? Tufel mengajak Kak Akila, kita tidak usah ikut ayah untuk menyemprot hama-hama ini ya, karena baunya menyengat. Nanti dada kita sesak, paru-paru kita kena obat. Iya, aku juga tidak berani. Aku lebih baik ke pinggir sana saja. Oh, nggak usah, Kak Akila. Kita menjauh saja. Kalau ayah di sudut sana, kita berada di sudut sini. Terus apa yang kita lakukan? Nah, kita berburu belalang saja. Oh, berburu belalang? Ya. Wah, akhirnya si Tufel dan si Akila berburu belalang. Ketika ayahnya Tufel menyemprot hama di sudut sawah yang sebelah sana, si Akila dan Tufel berburu belalang di sudut yang sebelah satunya. Wah, dengan berlari, menangkap. Topinya dilepas gini, seperti gini. Ada belalang, karena banyaknya belalang yang berterbangan di atas tanaman padi, diginikan. Wah, ini Akila sama Tufel senang sekali berburu belalang. Apalagi Akila juga sangat senang karena tidak pernah mengalami seperti itu. Tufel pun juga demikian, walaupun sudah sering ke sawah, tapi tidak pernah segembira hari itu karena berburu belalang. Nah, satu saat si Akila benar-benar mendapatkan belalang. Pak, dengan ininya ya, dengan topinya, pak, gitu, belalangnya kena. Tetapi belalang itu jatuh ke atas tanah. Wah, keduanya kemudian menghampiri belalang itu. Waduh, belalang ini kasihan juga ya. Kakinya patah satu. Waduh, bagaimana ini? Kata Akila begitu. Sedikit menyesal juga. Sedikit menyesal karena kasihan melihat belalang itu patah kakinya yang sebelah. Bagaimana ini? Kata Akila. Ya, habis bagaimana ya? Kalau belalang-belalang ini tidak diburu, nanti akan makan batang padi ayah. Iya juga ya. Terus bagaimana? Lebih baik aku tidak ikut berburu belalang. Kenapa Kak Akila? Kata Tufel. Kalau aku ikut berburu belalang, berarti aku membunuh binatang banyak sekali di sini. Oh, iya ya. Tapi bagaimana ya? Ya sudah, kita tidak usah berburu belalang, kata Tufel. Biar ayah saja yang membasmi belalang ini. Iya, Tufel, nanti kalau kita ikut berburu belalang, berarti kita juga ikut membunuh
banyak belalang di sawah ini. Iya juga ya, kata Tufel begitu. Tapi masa sih tidak boleh? Kan ini hama, kan ini mengganggu tanaman padi ayah. Iya ya, terus bagaimana? Ya sudah, besok kalau kita ke sekolah, kita tanyakan ibu guru saja ya. Boleh nggak ya? Gitu katanya si Tufel dan si Akila karena berburu belalang itu. Nah, anak-anak pun juga demikian. Kalau pengetahuan anak-anak belum tahu, belum mengerti tentang bagaimana membunuh binatang ketika binatang itu sebagai hama, sebagai penyakit, jangan membuat keputusan sendiri. Tanyakan pada ibu atau bapak guru di sekolah, atau tanyakan kakek atau nenek atau ibu bapak yang sudah mengerti, yang sudah paham tentang bagaimana seharusnya sikap anak-anak menghadapi binatang-binatang sebagai hama, sebagai penyakit yang mengganggu kelangsungan hidup manusia. Ya, itulah cerita Paman Sam hari ini. Tetapi sayang sekali karena waktunya tidak mengizinkan, Paman Sam tidak bisa mengajak anak-anak membuat karya kreatif. Mudah-mudahan di episode mendatang Paman Sam bisa bertemu dengan anak-anak juga bisa bertemu dengan Paman Sam di acara anak kreatif. Untuk itu tunggu anak kreatif di episode mendatang. Dadah.